Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya tampil sebagai Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PT IPI, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil temuan riset PT IPI dan mendiskusikannya kepada dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah studio IPISO. PT IPI baru-baru melakukan survei riset untuk pemetaan calon presiden dan wakil presiden dari tanggal 1 sampai tanggal 10 November 2021. Dan pada kesempatan kali ini melalui IPISO saya ingin mempresentasikannya dan mendiskusikannya, dan telah hadir di tengah-tengah studio episode 2 narasumber kita yang akan membedah hasil survei temuan PT IPI. Saya langsung perkenalkan. Yang pertama, tidak asing lagi, beliau adalah pengamat politik Islam dari Universitas Megariski, Bapak Dr. Baharudin Hafid. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang di sebelah beliau juga tidak asing lagi, beliau adalah Direktur Lembaga Survei Pedoman Survei Pedoman Data Indonesia, Bapak Sakral Wijaya Saputra. Assalamualaikum Pak Sakral, sehat? Sehat. Jumpa lagi ya. Siap. Sahabat dan sobat IPISO, saya langsung memaparkan hasil temuan riset PT IPI. Untuk saya akan membagi pada 3 segmen. Segmen pertama, saya akan mempresentasikan tentang peta calon presiden dan simulasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan pada segmen kedua, baru saya akan mempresentasikan tentang peta partai politik. Nah, dan segmen ketiga, saya ingin memaparkan tentang kondisi negara ini, di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah akan saya bedah pada segmen ketiga. Bersama Pak Dr. Baharudin Hafid dan Pak Sakral Wijaya Saputra, saya akan membedah untuk segmen pertama. Baik, survei PT IPI yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 November 2021 itu menggunakan total responden 1.220 orang yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia, tentunya sesuai dengan proporsional sampel berdasarkan jumlah DPT di setiap provinsi masing-masing. Nah, dalam populasi responden yang kita ambil itu tentu dari usia 17 tahun sampai usia 60 tahun atau sampai 63 tahun. Sahabat dan sobat IPISO, survei ini dikawal dengan quality control, di mana di cross check sekitar 30% validasi penelitian dari PT IPI. Sahabat dan sobat IPISO, untuk survei PT IPI, kemungkinan tingkat kepercayaannya adalah sekitar 95%, dan margin of error diperkirakan sekitar 3,2% sampai 5%. Sahabat dan sobat IPISO, baik, saya langsung memaparkan sebaran usia. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebaran usia dari usia 17 sampai 22 tahun sekitar 3,7% sampel responden yang ditemukan berdasarkan metodologi acak, karena survei kita ini menggunakan metode multi-stage random sampling acak berjenjang, Pak Dokter, Pak Sakral. Jadi dalam menentukan sampel itu bukan peneliti IPI
tetapi metodologi yang menentukan. Dan di sini yang berusia 17 sampai 22 tahun yang terekam untuk menjadi sampel responden sekitar 3,7%. Dan terbesar di sini terbesar di sini adalah usia 31 sampai 40 yang paling banyak terekam sampel responden sampai 28%. 41 sampai 50 yang paling terbesar 35,6%. Baik, kita lompat untuk penentuan sampel. Ya, kita proporsional antara gender, laki-laki dan perempuan itu masing-masing 50%. Nah, ini untuk segmen pendidikan. Ini yang terekam mulai dari S1 atau lebih tinggi 7,8% yang terekam menjadi responden. Dan diploma 7,3, tamat SMA atau SLTA ya, yang tertinggi 34,7% yang terekam menjadi responden pada penelitian IP kali ini, sahabat dan sobat IPISO, dan seterusnya. Nah, baik popularitas dan akseptabilitas dan elektabilitas calon presiden ini yang akan kita bedah bersama dua narasumber kita. Kemudian pemahaman masyarakat berkenan tentang pemilu. Tidak tahu atau tidak pernah dengar sekitar 26% yang tahu dan pernah dengar 74%. Ketika ditanya apakah masyarakat sudah tahu bahwa akan ada pemilu dan pemilihan presiden dan pilkada serentak di 2024. Ternyata baru 74% masyarakat Indonesia yang tahu bahwa pilkada itu akan diserentakkan di 2024, sahabat dan sobat IPISO. Baik, untuk popularitas dan akseptabilitas calon presiden. Di sini, sahabat dan sobat IPISO, Bapak Prabowo Subianto itu terpopuler dengan 96,3%. Publik sudah mengenal sosok seorang Prabowo Subianto. Ini wajar karena beliau sudah 3 kali maju bertarung. Dan akseptabilitas atau tingkat kesukaan atau masyarakat atau publik yang menyukai Pak Prabowo kembali hadir dalam kontestasi Pilpres sekitar 73,2% yang setuju dan suka dia kembali muncul dalam kontestasi Pilpres, sahabat dan sobat IPISO. Ganjar Pranowo, popularitas Ganjar Pranowo baru di kisaran 70,5%. Ini sangat wajar karena beliau baru muncul dalam kontestasi Pilpres dan saat ini lagi mempopulerkan diri melalui kerja-kerja politiknya. Namun akseptabilitas seorang Ganjar itu tidak beda jauh dengan popularitasnya saat ini di angka 68,3%. Artinya dari 70% orang mengenal Ganjar, 68,3% menyukai Ganjar Pranowo hadir dalam kontestasi Pilpres menuju 2024, sahabat dan sobat IPISO. Anies Baswedan, dia lebih populer sedikit dari Ganjar, 73,2%, namun akseptabilitasnya itu beda tipis dengan Ganjar, dia 67,4%, atau tidak beda jauh dari sosok seorang Ganjar. Artinya Anies pun dianggap figur yang disukai kehadirannya sebagai bakal calon presiden, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang mengenal beliau sudah berada di angka 69,6%. Namun sayangnya akseptabilitas beliau hanya 40,4% atau cukup jauh dari tingkat pengenalan. Artinya hanya 40% yang menginginkan atau setuju atau menyukai dia maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini survei calon presiden, Pak Dokter, Pak Sagaran. Oke. Ini untuk kategori calon presiden dalam riset ini. Kemudian Ridwan Kamil baru 48,8% yang mengenal beliau, bahwa popularitas beliau se-Indonesia, dan 40,2% setuju dan suka, senang ketika dia ingin maju dalam kontestasi Pilpres.
Berikutnya Muhaimin Iskandar, dia cukup populer, 68,8% dan 33% menyukai kehadirannya dalam kontestasi. Sandiaga Salahuddin Uno, popularitasnya sudah 70,2%. Wajar, kemarin sudah pernah maju bersama Pak Prabowo. Ya. Dan akseptabilitas beliau 50,5% atau masih di bawah dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Seperti itu, sahabat dan sobat IPISO. Mahfud MD, 68% orang mengenalnya dan akseptabilitasnya 65,3%. Beliau memang sudah lama, sudah berapa kali bersosialisasi, namun belum pernah bisa tampil dalam kontestasi Pilpres, baik sebagai calon presiden maupun wakil presiden, sahabat dan sobat IPISO. Kemudian Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, 67,9% mengenalnya dan 60,5 orang menyukai kehadirannya sebagai bakal calon presiden menuju 2024. Di sini ada nama Andi Amran Sulaiman. Sekitar 29,5% masyarakat Indonesia mengenal nama seorang Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2014-2019, dan 28,2% orang menyukai kehadirannya. Artinya hampir berbanding lurus antara popularitas dan akseptabilitasnya. Orang menyukai sosok seorang Andi Amran Sulaiman. Sayangnya popularitas Andi Amran Sulaiman dalam rekaman survei IP masih populer di kawasan Indonesia Timur. Itu pun tidak menyeluruh. Dalam gambaran PT IP baru di Pulau Sulawesi dan Kalimantan Andi Amran Sulaiman ini dikenal. Di NTB, NTT, Maluku, dan Papua belum terlalu populer. Makanya wajar ketika hanya 29, sekian yang mengenal Andi Amran Sulaiman. Artinya harus digenjot popularitas seorang Andi Amran Sulaiman. Dari akseptabilitas itu sangat bagus, sangat berbanding lurus dengan orang yang mengenalnya, dengan orang yang menyukai kehadirannya. Kemudian ada nama Tito Karnavian, Mendagri saat ini, mantan Kapolri. Baru 33,0% orang mengenalnya sebagai bakal calon presiden dan 18,4% menyukai sebagai figur yang ingin maju. Ada nama Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian saat ini. Beliau lebih populer dari Andi Amran Sulaiman. 53,3% orang mengenal sosok seorang Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian saat ini, dan 29,2% orang menyukai kehadiran dan nama Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan maju sebagai calon presiden 2024. Ada nama Luhut Binsar Panjaitan. 40,4% orang mengenalnya dan 15,2% orang menyukai kehadirannya sebagai bakal calon presiden. Kemudian ada nama Erick Thohir, 27,5% orang mengenalnya dan 9,5% orang menyukai kehadirannya di kontestasi nasional. Ada nama Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, 60,8% orang mengenalnya dan 41,3% orang menyukainya. Baik, sebelum saya lanjut, saya serahkan dulu ke narasumber. Bagaimana tanggapan narasumber? Adakah nama-nama yang mau ditanggapi? Saya dari Pak Dr. Bahar dulu. Ya. Terima kasih, Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba perhatikan pada dari 16 nama ini. 16 ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Ada 4 ketua umum partai politik DPP ya. Kemudian hanya satu yang saya kira menonjol, Prabowo Subianto ya, karena semua orang tahu Pak Prabowo sudah 3 kali turun ke gelanggang bertarung, 1 kali sebagai calon wakil presiden dan 2 kali sebagai calon presiden. Nah, yang menarik menurut saya dari 4 ketua umum partai tadi, satu yang menonjol, 3 ini itu dikalahkan popularitasnya oleh hampir berapa orang? Ada 4 orang yang kalahkan, 3 orang mas, ya 4 orang. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, dari segi popularitas ya, mengalahkan dari ketua umum Partai Golkar, ketua umum Demokrat, kemudian juga termasuk ketua umum PKB. Itu dikalahkan semua popularitasnya, apalagi misalnya tentang kesukaannya, orang yang mengenalinya untuk dipilihnya, atau yang disebut dengan akseptabilitasnya. Nah itu. Nah artinya apa? Bahwa memang pertarungan
2024 ke depan, kalau membaca survei ini, rupanya menjadi ketua umum partai bukan menjadi satu-satunya primadona atau jaminan untuk bisa meraih. Karena kan begini, taruhlah misalnya Ganjar dengan Anies, pada sisi popularitas itu kan bersaing juga tentang akseptabilitasnya, juga bersaing. Berbanding lurus semuanya. Nah, tapi dari ketua umum ini, popularitasnya dikalahkan oleh dua orang ini, sementara yang dua orang ini hanya gubernur, artinya wilayah kekuasaannya, misalnya hanya teritorinya hanya pada wilayah satu provinsi. Nah, satu provinsi, ada DKI, kemudian ada Jawa Tengah. Sementara ketua umum ini kan 33 provinsi menjadi wilayah kekuasaannya, dan kepengurusannya juga kan sampai di ranting, sampai di desa-desa. Kira idealnya ketua-ketua umum partai ini pada sisi popularitas harusnya terekam dalam survei itu mereka yang paling tinggi. Harusnya karena infrastruktur lengkap. Nah, lengkap, dan saya kira sosialisasinya sangat masif. Baliho-balihonya terpasang di mana-mana, di pohon-pohon juga ada, di pohon pisang juga malah dipasang situ. Padahal kan sehingga tidak boleh. Di sawah-sawah juga ada. Pokoknya hampir semua lah tempat-tempat. Nah, itu yang menarik. Apa masalahnya sebenarnya? Apa masalahnya? Masalahnya kalau pada titik ini ternyata biasanya orang juga kenal, tetapi pura-pura tidak kenal. Karena belum ada prestasi yang ditorehkan. Belum ada prestasi yang ditorehkan. Saya tidak menafikan misalnya kejagoannya mereka, kemampuannya mereka mengelola partai politik. Saya tidak menafikan itu. Tetapi paling tidak bahwa ada hal yang tidak matching, ada hal yang tidak berbanding antara kerja-kerjanya mengelola partai politik dengan kemudian popularitas yang coba ditawarkan. Nah itu Pak Dir yang saya coba baca. Nah yang menarik, nama-nama dari sekian nama ini sudah ada yang taruhlah katakanlah sebagai pensiun, tetapi masih terekam juga dalam survei. Nah di antara sekian banyak ini, dari sekian banyak nama, kan hanya satu yang pensiun di sini, Andi Amran Sulaiman. Yang lainnya mereka adalah aktif di organiknya masing-masing. Ada beberapa menteri, ada 4 ketua umum. Kemudian ada 4 gubernur, ada Ridwan Kamil, kemudian ada Khafifah Indar Parawansa. Nah, satu orang ini adalah sudah pensiun. Tetapi dalam rekaman survei itu menarik, Pak. Ini calon presiden, belum calon wakil presiden. Calon presiden ini, soalnya calon presiden. Itu mencapai popularitas di angka 29. Kemudian yang notabene-nya secara politik sudah tidak aktif dan memang tidak pernah aktif di partai politik, kemudian di pemerintahan juga sudah selesai, tapi dalam rekaman survei masih tetap terekam sampai di angka 29, katakanlah pembulatannya 30% lah, 29,5, pembulatan ke atas kita pakai, 30% Pak, yang mengenal. Dan yang menariknya adalah yang kenal itu dari 29%, 28% yang menyukai, yang senang terhadap Pak Amran Sulaiman. Ini menarik menurut saya. Ada apa dengan tokoh ini? Nah, itu ada apa dengan tokoh yang satu ini? Sementara yang lain sudah aktif semua dan ternyata ya, tidak kalah pentingnya lah, atau tidak kalah lah dengan tokoh yang satu ini. Saya kira analisanya seperti itu, Pak. Baik, sahabat dan sobat episode, pembuka analisa dari Pak Dr. Baharudin Habib dalam menanggapi popularitas dan akseptabilitas calon presiden kita. Saya ke Pak Sakral sebelum saya lompat ke data yang lain. Seperti apa kita melihat temuan PTIP tentang popularitas dan akseptabilitas calon presiden, Pak Sakral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk kepada sahabat-sahabat Show. Menurut saya menarik apa yang disampaikan oleh Kakak Dr. Bahar tadi. Memang ketika kita melihat popularitas dan akseptabilitas dari calon-calon yang dimunculkan di survei PTIP ini, saya melihat ada 5 calon yang menurut saya memiliki popularitas dan akseptabilitas yang hampir bersebanding. Ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Anies Baswedan, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono, dan Bapak Mahfud MD. Nah, saya melihat ketika kita berbicara tentang ketua partai yang disampaikan oleh Kak Bahar tadi, memang menurut saya
survei ini menjadi suatu gambaran apa yang terjadi di lapangan saat ini. Kita melihat bagaimana masifnya para partai-partai politik mensosialisasikan calon ketua partainya itu menjadi calon presiden. Itu bisa dilihat dari Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Airlangga Hartarto. Kita melihat Muhaimin. ya Muhaimin. Kita melihat Airlangga Hartarto bagaimana masifnya Golkar mempopulerkan Airlangga Hartarto di masa-masa sekarang ini, dan juga adanya turbulensi politik di Partai Demokrat yang menurut saya membuat popularitas dari seorang Agus Harimurti Yudhoyono itu meningkat. Kemudian juga kita melihat Prabowo Subianto sebagai ketua Gerindra yang sekarang para kader-kader Gerindra mengatakan bahwa harga mati Prabowo Subianto untuk maju lagi menjadi calon presiden. Cuman saya sepakat dengan Kak Bahar tadi, bahwa ada dua calon yang menurut saya menarik. Mereka adalah kepala daerah yang popularitas dan akseptabilitasnya itu hampir sebanding. Dan menurut saya dari semua calon-calon yang muncul pada saat ini, saya mau tambah lagi, berarti saya lihat ada beberapa yang menarik di sini tuh perwakilan NU. Ada Kofifa Indar Parawansa dan juga Mahfud MD yang Mahfud MD dan Muhaimin. Mahfud MD ini seperti kita ketahui agak mulai jarang terlihat di media dan lain sebagainya. Cuman kalau kita melihat popularitas dan akseptabilitasnya itu juga menurut saya itu cukup baik. Dia sudah lama bersosialisasi. Sudah 2014 Ya. PKB lo saat itu yang mempopulerkan. Jadi menurut saya memang popularitas dan akseptabilitas yang dimunculkan oleh PTIP ini menjadi suatu gambaran Temuan PTIP. yang bisa dibilang tidak akan banyak berubah pada saat kontestasi. Orang-orang ini yang mungkin akan mewarnai politik di 2024 nanti. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, sebelum saya lanjut, sedikit saya menambahkan bahwa kenapa Ganjar dengan Anies itu, Pak Dr. Bahar, Pak Sakral, itu bisa melampaui pimpinan-pimpinan partai karena memang mereka menjadi pembicaraan saat ini. Jadi dia terbantu dengan orang membicarakannya dari mulut ke mulut tentang prestasi mereka, tentang ketokohan mereka, sehingga dia populer karena dipopulerkan oleh orang lain. Sementara pimpinan partai murni mengandalkan hanya kader. Berapa sih kader partai? Walaupun dia menyeluruh di seluruh kecamatan, tapi kan mungkin hanya sekian persen per kecamatan jumlah kader. Sementara Ganjar dengan Anies ini sebagai tokoh yang saat ini dianggap paling potensial, itu dibicarakan dari mulut ke mulut, mulai dari kelompok atas sampai kelompok bawah. Karena memang dia yang paling banyak disebut dalam rekaman-rekaman survei lembaga-lembaga survei nasional maupun di media-media televisi. Seperti itu barangkali. Baik, saya lanjut sahabat dan sobat Ipiso. Elektabilitas calon presiden. Ini yang menarik, Pak Dr. Bahar dan Pak Sakral. Dalam temuan PTIP, nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo bersaing ketat dalam temuan PTIP yang kami temukan dalam riset kami. Ganjar Pranowo unggul 19,5% dan Bapak Prabowo 19,3% atau selisih 0,2%, tidak sampai 1%. Kemudian urutan ketiga Bapak Anies Baswedan dengan angka 16,2%. Kemudian ada nama Bapak Ridwan Kamil di urutan keempat dengan 4,3%. Sandiaga Salahuddin Uno dengan angka 3,8%. Agus Harimurti Yudhoyono dengan angka 3,6%. Kofifa Indar Parawansa dengan 3,2%. Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Puan Maharani ternyata dia berimbang. Masing-masing mendapatkan 2,0%. Dan ada Mahfud MD 1,9% atau bersaing 4 dengan 3 pimpinan partai. Pak Dr. Bahar dan Pak Sakral, sahabat dan sobat Ipiso. Nah, sementara undecided voter sementara 19,4%. Sebelum saya lanjut, seperti apa tanggapan Pak Dr. Baharudin Habib melihat elektabilitas bakal calon presiden kita berdasarkan temuan PTIP? Ya memang antara Prabowo dan Ganjar Pranowo
kemudian ada Anies Baswedan. Ini kan Ganjar, saya melihat gini, Ganjar Pranowo di angka 19,5% ini, itu karena ada kultur masyarakat kita selalu ingin menolong orang yang seolah-olah tersakiti. Gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu apa memang ini menjadi mainan, seolah-olah disetting sedemikian rupa bahwa Pak Ganjar Pranowo itu adalah orang yang berusaha untuk disingkirkan, yang notabene-nya di partai politik yang membesarkannya. Karena kan beberapa kasus, misalnya kemarin ada acara tidak dilibatkan, ada acara yang digelar oleh petinggi partai politik dan notabene adalah partainya, tetapi dia tidak dilibatkan di tempatnya lagi, di daerah kekuasaannya lagi. Nah, dari situ kemudian ini saya melihatnya ada korelasi dari situ, dari korelasi dinamika internal partai yang terjadi kemudian dengan niatan dari seorang Ganjar Pranowo. Saya kira itu. Kemudian Pak Prabowo ini memang begini, Pak Prabowo itu kan kalau kita mau bicara pada persoalan, kan ini sudah ketiga kalinya, idealnya elektabilitas Pak Prabowo itu tidak hanya sampai segini, itu rendah sekali kalau dia capai 40%. Iya. Kalau saya Harusnya di atas 40 harusnya di atas 40%. Dengan 3 kali bertarung, 1 kali calon wakil presiden, 2 kali calon presiden, kemudian dengan raihan kemarin 40%, itu kan mestinya bisa dipertahankan. Bahwa itu kan ada partai pengusung di situ, itu lepas dari situ. Tapi ini kan paling tidak bahwa yang disurvei itu adalah mereka-mereka yang melek politik, yang tahu nanti pemilu 2024 itu idealnya. Nah, adapun Anies Baswedan, ini kan menariknya Anies Baswedan ini selalu dia tampil dan dia dimunculkan sebagai tokoh lain yang antitesa sebagai yang diistilahkan antitesa dari sebuah atau model kepemimpinan Pak Jokowi saat ini. Lagi pula beberapa kelompok-kelompok yang bermain di politik aliran itu banyak yang lari ke sana, sehingga kalau raihan seperti 16% itu memang sudah cukup rasional dalam rekaman survei, karena itu tadi beberapa kelompok yang menyalurkan pilihan politiknya ada pada Anies Baswedan. Kalau yang lain-lain ini, Pak Ridwan Kamil, ini kan lebih dilihat pada karya yang monumental yang ditelurkan oleh Pak Ridwan Kamil misalnya. Kemudian Sandiaga Uno yang sekarang jadi menteri, Muhaimin Iskandar sebagai ketua partai politik dan sekarang ini jadi wakil ketua DPR misalnya. Nah, yang menarik juga adalah Agus Harimurti Yudhoyono ini. Anak muda yang satu ini kan juga diterpa badai yang luar biasa di internal partainya. Satu kali ingin diambil dari tangannya melalui kongres luar biasa, kemudian yang kedua kalinya adalah digugat di Mahkamah Agung. Tapi kan dua-duanya mental. Dan saya kira Agus Harimurti Yudhoyono ini terekam dalam survei elektabilitasnya sampai seperti ini ya, juga sudah proporsi yang dia temukan, yang dia dapatkan. Saya kira itu. Sebentar. Baik, sahabat dan sobat episode, tanggapan dari Pak Dr. Baharudin Hafid dalam menanggapi elektabilitas calon presiden berdasarkan temuan PT Indeks Politika Indonesia PT. Saya langsung ke Pak Sakran. Seperti apa tanggapan Pak Sakran melihat peta elektabilitas, peta elektoral sementara bakal calon presiden kita? Terima kasih, Pak Dir. Saya melihat dari beberapa calon yang ada di atas. Memang 3 orang ini, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Ganjar Pranowo, dan Bapak Anies Baswedan jauh meninggalkan calon-calon lainnya, nama-nama lainnya. Tapi ketika kita melihat elektabilitas dari Bapak Prabowo Subianto seperti yang dikatakan oleh Dr. Barta itu memang menurut saya ini dengan pengalaman 3 kali bertarung ini menurut saya ini sangat tidak sesuai dengan pertarungan beliau yang 3 kali kemarin. Dan saya lihat memang masalahnya di sini adalah Prabowo Subianto dengan masuknya ke dalam pemerintahan, ada beberapa loyalis beliau pada saat pemilihan presiden kemarin itu yang mengalihkan dukungannya ke beberapa calon, terutama kedua calon yang saya di sana. Ada Bapak Anies Baswedan dan Bapak Sandiaga Uno.
Yang paling terpolarisasi yang paling kencang Anies ya. ya terpolarisasi ke sana. Nah, Ganjar Pranowo ini dengan angka 19,5%, saya melihat beliau ini merepresentasikan merepresentasikan gaya politik dari Bapak Jokowi dengan tambahan paket gaya komunikasi yang baik yang mungkin tidak dimiliki oleh Bapak Jokowi. Nah, dari 3 calon ini memang bisa dibilang Bapak Anies Baswedan ini dia memanfaatkan suara-suara yang kemarin keluar dari Bapak Prabowo Subianto yang jadi sangat realistis ketika elektabilitasnya ada di angka 16,2%. Tapi yang menarik menurut saya di sini adalah 3 perwakilan dari Indonesia Timur, Sandiaga Salahuddin Uno, Syahrul Yassin Limpo, dan Bapak Amran Sulaiman. Nah, kenapa saya katakan menarik? Karena ketika misalkan kita berkaca dari pemilihan sebelumnya, kemudian kita rutkan sampai ke pemilihan 2024 nanti, memang calon dari Indonesia Timur itu memang memiliki keseksian tersendiri di dalam kontestasi politik di Indonesia. Jadi saya rasa ketika misalkan ada perwakilan Indonesia Timur yang ikut berkontestasi nantinya, maka bisa dipastikan itu akan sangat menarik dan sangat membantu bagi baik dia 01 atau 02 apalagi 02 untuk calon-calon, terutama di 3 calon yang berada di posisi teratas dari segi elektabilitas. Baik sahabat dan sobat IPSO, Pak Dr. Baharudin Hafid dan Pak Sakar Wijaya Saputra menanggapi temuan riset PT IPI. Memang kalau dilihat dari temuan IPI, Pak Dr. Bahar, Pak Prabowo ini sangat terganggu dengan kehadiran Anies Baswedan. Karena di kantong-kantong suara beliau yang dulu beliau kuasai seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan di Indonesia Timur, terutama di Pulau Sulawesi, itu sangat terganggu dengan kehadiran beberapa tokoh. Terutama Anies yang gubernur DKI saat ini itu mengambil sangat banyak dukungan suara, kurang lebih 6% lebih. Perpindahan suara Prabowo di 2019 itu lari ke Anies. Di Jawa Barat kurang lebih juga hampir 7% lari ke Anies. Dan di Indonesia Timur juga kurang lebih hampir 5% lari ke Anies. Sementara munculnya nama Ridwan Kamil pun mengganggu Pak Prabowo. Karena basis Pak Prabowo itu sebenarnya Jawa Barat, DKI dengan Indonesia Timur sebenarnya. Pulau Sulawesi sebenarnya basis beliau. Tapi di Pulau Sulawesi muncul lagi tokoh namanya Pak Syahrul Yassin Limpo, Andi Amran Sulaiman, dan Sandiaga. Itu yang mengikis lagi dukungan suara beliau yang ada di Indonesia Timur. Ini yang perlu dijelaskan ke publik. Kenapa beliau merosot? Harusnya dari 40. Sebagai 3 periode pernah maju, 2 periode melawan Jokowi, harusnya nggak boleh dong survei jadi 45% harusnya. Gitu. Dan kalau Ganjar sendiri, kita tahulah Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu betul-betul dia kuasai. 2 pulau Jawa ini dikuasai oleh Ganjar. Sehingga kenapa dia bisa mengalahkan Prabowo, yang Prabowo diganggu oleh figur lain, Ganjar relatif aman. Nah, AHY sendiri walaupun dia dari Pulau Jawa, tapi kan sebenarnya basis suaranya berbeda mereka. Simpul-simpul suara mereka berbeda. Ganjar itu lebih cenderung menguasai suara PDIP, konstituen PDIP yang ada di Pulau Jawa. Bukan Kepuang Maharani dalam temuan kita. Sahabat dan sobat. Itu yang menarik dari Pak Saru dan Pak Amran, dia sudah muncul. Walaupun sebenarnya kalau Pak Amran ini baru di 2 pulau besar, baru Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Kalau Pak Saru agak merata popularitasnya di Indonesia Timur karena mungkin pernah jadi gubernur ya, pernah terekam banyak media-media waktu jadi gubernur, sehingga lebih populer. Baik sahabat dan sobat IPSO, kita lanjut. Nah di sini kami coba membuat simulasi. Kami coba memperkecil. Belum masuk ke simulasi, sebentar ada simulasi. Dari 16 nama, itu kita perkecil Pak Dr. Bahar, Pak Sakral, menjadi 8 nama. Di sini yang kita lihat Pak Prabowo Subianto, kalau 8 nama beliau berada di angka 21,5%. Kalau 8 nama Pak Ganjar 22, masih Pak Ganjar di atas. Pak Anies 17,3%, Pak Erlangga 2,4%, kemudian Pak Ridwan Kamil naik menjadi 6,2%, ketika 8 nama, Muhaimin Iskandar 2,3%, Sandiaga Salahuddin Uno 4,0%, dan Puan Maharani naik menjadi 2,3%.
undecided voters atau yang tidak menjawab sekitar 22%, sahabat dan sobat episode. Mau ditanggapi di sini Pak Dokter atau ke simulasi? Ya, kita ke simulasi ke yang paling tidak kalau ini naiknya Pak Prabowo tidak signifikan. Tidak signifikan. Ya, kalau yang dialami oleh Pak Ganjar itu agak Signifikan, ya? signifikan Iya. karena di 3% ya kenaikannya. Pak Anies juga seperti itu. Nah, yang menarik juga Pak Ridwan Kamil ini yang Iya, mau ini agak naik. Saya kira coba kita lihat simulasi. Simulasi ya. Ya, ini kan hampir sama dengan Iya. yang tadi. Ya. Baik, kita lompat ke simulasi. Oh sorry, ini 6 calon. Kita perkecil lagi. Kita coba Jadi- perkecil lagi. Sorry, ini 4 calon. Kita Empat calon. perkecil lagi ke 4 calon. Di sini Pak Prabowo Subianto 24,4%, Ganjar 26,2%, Anies Baswedan 20,5% dan Erlangga Hartarto 3,5%. Kenapa kami perkecil Pak Dokter, Pak Sakarel? Karena sementara kajian kami, figur yang paling diinginkan dan paling memiliki potensi untuk maju berdasarkan dukungan elektoral atau tingkat keterpilihan saat ini adalah 4 nama ini. Jadi kita coba sambil menunggu pergerakan figur yang lain. Sementara ini yang dibicarakan oleh semua lembaga-lembaga survei lain dan teman-teman lembaga survei nasional yang lain, 4 nama ini yang selalu menjadi trending topik pembicaraan nasional. Sahabat dan sobat episode. Saya pikir naiknya ini Iya, signifikan. signifikan. Ya, jadi begini Pak Dir. Coba diperhatikan Pak Prabowo yang tadi itu dari 8 calon itu hanya naiknya 1 digit dari kalau diperkecil jadi 4. Tadi 23, sekarang jadi 24. Pak Ganjar dari 22 tadi itu menjadi 26. Ada 4 digit naiknya. Kemudian Pak Anies dari 17 lebih kan itu jadi 20. Ini ada 3. Nah, kalau seperti ini berjalan terus dan kemudian sampai nanti pertarungan berikutnya, yang paling nanti Pak mentok-mentoknya itu Pak Prabowo mentok sampai di situ dan tidak bisa mengejar sampai lebih jauh. Nah, kalau Pak Anies dengan Pak Ganjar ini menarik karena kenaikannya signifikan semua di atas angka 3 kenaikannya. Kalau Pak Prabowo hanya atas 1, naik 1 lagi, udah disimulasi 1 lagi. Kira itu Pak Dir ya, menariknya. Ada Ya, mau ditanggapi? kalau saya melihat kenaikan, saya ingin fokus ke Anies Baswedan. Kenaikan dari Anies Baswedan dari 8 simulasi tadi menjadi 4 simulasi. Saya lihat ada ceruk suara dari beberapa calon yang di 6 tadi itu beralih ke 2 calon yang ada di 4 simulasi ini, yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Contoh Bapak Ridwan Kamil, saya lihat ceruk suaranya itu kemungkinan itu larinya ke Anies Baswedan. Nah, kemudian juga Bapak Sandiaga Uno itu larinya itu ke Anies Baswedan. Ketika kita melihat dari simulasi yang 8 ke 4 dan kenaikan dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Baik sahabat dan sobat episode, tanggapan dari 2 narasumber kita atau pengamat kita yang menjadi penanggap pada persentase saat ini. Saya simulasi elektabilitas 4 pasang. Ini yang menarik Pak Dr. Baharudin, Hafid dan Pak Sakarel. Kami coba memantau tren perkembangan isu politik Pak Dr. Pak Sakarel. Memang yang trending topik saat ini Ganjar Pranowo ini dikait-kaitkan dengan sosok seorang Andi Amran Sulaiman. Kami tracking pemberitaan melalui media. Ini 2 figur yang paling identik disandingkan, dipaketkan. Sehingga kami coba mengukur melalui survei kami seperti apa efeknya ketika betul-betul yang diinginkan publik ini terjadi. Kemudian Prabowo Subianto Puan Maharani juga ini kan lagi tren dibicarakan bahwa potensi Pak Prabowo dengan Pak Puan itu sangat besar bersanding di Pilpres 2024. Kemudian Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono pun bahkan dalam beberapa kesempatan tokoh-tokoh nasional sering mengkait-kaitkan kedua tokoh ini seperti Pak JK dan lain-lain yang coba membangun komunikasi politik karena memang representasi dari oposisi adalah kedua tokoh ini Pak Dr. dan Pak Sakarel. Kemudian
Pak Erlangga Hartarto dengan Pak Muhaimin juga dikait-kaitkan sebagai dua partai yang ketika berkoalisi itu genap cukup untuk maju, dan dua-duanya ini saya pikir ya punya keinginan bersama untuk maju dan bisa menjadi alternatif untuk bisa mengisi paket 4 pasangan ketika harus 4 pasang. Seperti apa Pak Dr. Baharudin Habib menanggapi dengan Pak Sakral? Ya. Pertama, kalau dipastikan bahwa 4 paket ini yang bertarung di tahun 2024 itu hampir pasti terjadi 2 putaran. 2 putaran. Ya. Jangankan 4, 3 saja paket itu masih besar kemungkinannya 2 putaran. Iya, 2 putaran. Apalagi melihat sebarannya dan kemudian simulasinya paket ini. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo itu sudah pasti dengan Puan Maharani, dan kemudian Ganjar Pranowo dengan Andi Amran Sulaiman, dan Anies Baswedan dengan AHY misalnya, taruhlah 3 ini yang bertarung misalnya. Kita tidak bukan berarti menafikan Pak Erlangga atau Muhaimin, tapi misalnya 3 ini yang bertarung, maka perolehannya itu tidak akan jauh beda dari Tidak akan ya. jauh beda ya. Dan saya besar kemungkinannya akan terjadi 2 putaran. Terjadi akan 2 putaran. Akan sulit misalnya mencapai di angka 50 plus 1. Nah, kan Pilpres mensyaratkan 50 plus 1. Akan berat untuk sampai di tingkat itu. Apalagi misalnya mengaca dengan Prabowo. Prabowo mentok-mentoknya paling di 40, paling naik misalnya. Paling naik di 40. Kalaupun dia misalnya diporsir habis, maka paling dia hanya di angka 40. Nah, Pak Ganjar dan Pak Amran ini, nah inilah yang menarik juga karena selalu trennya naik dan mengalami loncatan yang begitu tinggi. Nah, begitupun Anies Baswedan. Nah, saya kira itu Pak Dir. Baik, Pak Sakral? Ketika saya melihat simulasi ini, Pak Dir, saya melihat ketika simulasinya seperti ini, memang sangat menguntungkan Pak Ganjar dan Pak Amran Sulaiman. Kenapa? Karena hampir ceruk suara dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu hampir bersama. Nah, sementara ketika misalkan kita simulasikan, saya mencoba simulasikan 2, Pak Dir, saya melihat Prabowo Subianto ketika betul-betul ngotot ingin bertarung, saya malah melihat Bapak Anies Baswedan ini kemungkinan tidak akan bertarung dengan melihat komposisi partai yang ada sekarang. Nah, kenapa? Karena saya lihat Prabowo Subianto dan Puan Maharani ini terkesan adalah suatu perjanjian yang coba untuk kembali dihidupkan. Yang kita pernah ingat perjanjian batu tulis pada zaman Megawati Prabowo Subianto. Jadi ketika saya melihat simulasinya seperti ini, saya bisa mencoba menekankan bahwa Ganjar Pranowo dan Andi Amran Sulaiman ini ketika berpasangan ini itu kemungkinan besar akan melenggang mulus ke putaran kedua seperti yang dikatakan Pak tadi. Iya. Nah, tapi ketika misalkan yang mendampinginya itu, yang menurut saya itu masih perlu untuk dilihat nanti ketika memang semuanya seperti itu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, tanggapan kedua pengamat kita dalam menanggapi simulasi 4 pasangan yang coba dilakukan oleh PTIP untuk meraba-raba seperti apa temuan PTIP atau persepsi publik terkait isu-isu yang beredar tentang simulasi-simulasi ini. Baik, di sini ada simulasi 3 pasang, Pak Dr. Baharudin Habib dan Pak Sakral Wijaya. Di sini kalau 3 pasang, Pak Ganjar Pranowo Andi Amran Sulaiman 26,2, Prabowo Subianto Puan Maharani 25,1, dan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 20, dan tidak jawab atau rahasia undecided voters itu sebesar 29%. Seperti apa? Mau ditanggapi Pak? Seperti apa? Ya, sama yang dikatakan oleh Pak Sakral tadi, bahwa ada limpahan suara dari beberapa calon potensial yang disimulasi yang 8, kemudian 16, 8, dan 4 tadi itu, ya 6 ya, itu yang pindah ke misalnya ke Pak Ganjar dan ke Pak Anies. Nah, adapun yang di Pak Prabowo ini itu sedikit, sangat sedikit, selalu peningkatannya. Nah, istilah kata itu idealnya kan kalau seperti ini ya sudah harus dia lari kencang, Karena kalau begini simulasinya, selesai.
akan takut kira-kira itu. siapa yang berpotensi lolos ke 2 putaran kalau ini 3 pasangan jadi, Pak Dokter Bahar? Kalau ini 3 pasangan yang jadi. Karena begini, Pak, saya juga agak apa ya. Tapi kalau yang namanya prediksi ya, namanya prediksi ya besar kemungkinannya Prabowo Ganjar Yang tetap Yang melenggang ya. melenggang. Oh, Besar kemungkinannya Ganjar dengan Prabowo. Baik. Pak Sakar. Yang menarik menurut saya di sini, Pak, Prabowo Subianto dan Puan Maharani adalah 2 petinggi di partai yang sekarang berkuasa di Republik ini. Nah, sementara Bapak Ganjar Pranowo dan Andi Amrasuliman, mereka ini bisa dibilang Pak Ganjar ini orang partai, tapi bukan penentu kebijakan. Sementara Pak Amrasuliman ini yang menariknya beliau ini bisa dibilang sama sekali tidak berafiliasi dengan salah satu partai, tapi mampu mendapatkan limpahan tingkat keterpilihan di angka 26,2%. Nah, apa sih yang membuat angka dari Ganjar Pranowo dan Andi Amrasuliman ini mampu di atas dari Bapak Prabowo Subianto yang bisa dibilang telah memiliki pengalaman 3 kali bertarung di Pilpres. Saya melihat bahwa ada limpahan suara atau dorongan dari masyarakat, terutama pemilih dari Bapak Jokowi yang yang beralih ke Bapak Ganjar Pranowo. Kalau kita melihat ini, Pak. Kemudian Bapak Andi Amrasuliman ini, saya lihat dia ini direpresentasikan sebagai next JK dari Indonesia Timur. Nah, yang sangat komplit ketika dipasangkan dengan Ganjar Pranowo yang menjadi perwakilan Jawa. Dan memang beberapa hari belakangan setelah ada sebuah pesan-pesan politik secara tidak langsung yang coba dikirimkan oleh kedua pasangan ini. Walaupun tidak bisa dipastikan bahwa dengan pamrih dan lain sebagainya. Kita melihat beberapa bulan terakhir Pak Ganjar selalu menggunakan komunikasi politik seakan-akan ingin menyampaikan bahwa ini adalah representasi calon yang mungkin akan berpakat dengan saya nantinya dengan menggunakan songko raca yang pernah juga dibahas di pisau dan lain-lain. Jadi ketika misalkan simulasi ini tetap jalan sampai 2024, saya melihat memang saya sepakat dengan Pak Bahar, Prabowo Subianto dan Bapak Ganjar Pranowo dengan pasangannya itu akan melenggang ke Putaran kedua. Baik, sahabat dan sobat pisau. Ada simulasi 3 pasangan lagi, Pak Dokter Bahar dan Pak. Tapi kali ini Prabowo saya pasangkan dengan Airlangga Hartarto. Dan di sini temuan kami dia unggul dari Ganjar, sementara kalau dia merubah dukungan. Ini yang menarik. Artinya memang pendukung Airlangga ini itu akan ikut ketika dia digandeng 02. Dan sementara pendukung Puan Maharani itu belum langsung pindah ke Ganjar. Artinya memang kelihatannya pendukung Puan Maharani ini itu masih sangat hati-hati memindahkan suara ketika dalam simulasi nama Puan Maharani itu tidak disebut lagi, Pak Dokter Bahar, dalam temuan kami. Karena ketika misalnya harusnya kan saya menduganya harusnya kan suara Puan Maharani ini pindah ke Ganjar karena sama-sama PDIP kan. Tapi ternyata dia masih sangat hati-hati. Karena di simulasi sebelumnya kan ada nama Puan Maharani. Seperti apa Pak Dokter Bahar menanggapi? Iya. Jadi menarik juga memang PDIP ini. Artinya PDIP ini kalau di detik-detik terakhir, taruhlah fakta paketnya seperti ini. Ya, PDIP ini kan boleh dikata sudah di kandang paksa. Lari-larinya suaranya pasti ke Ganjar Pranowo. Lari-larinya suaranya pasti ke Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalnya fakta paket 2024 ini, artinya Puan Maharani tidak ikut, tetap dia misalnya di DPR, jadi ketua DPR, maka lari-larinya di suara limpahan itu, atau basis dari PDIP itu akan memilih kadernya, atau Ganjar Pranowo dan Andi Amrasuliman. Baik, saya sepakat. Karena PDIP itu memang terkenal selalu bagaimanapun dinamika yang terjadi partai tersebut, ujung-ujungnya selalu akan patuh terhadap instruksi dari DPP. Jadi saya rasa 27,5% yang tidak menjawab ini kemungkinan besar akan beralih ke Pak Ganjar dan Pak Amrasuliman. baik sahabat dan sahabat. Saya pada segmen pertama
saya sudahi sampai di sini, Pak Dokter, Pak Sakral, karena segmen berikutnya itu akan membahas tentang peta partai politik, dan itu akan dibahas pada segmen kedua. Dan segmen ketiga akan fokus membahas tentang indeks kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Jadi untuk segmen pertama ini, sahabat dan sobat IPISO, saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada Pak Dr. Baharudin Hafid, pengamat politik kita, dan Pak Sakral Wijaya Saputra, pengamat politik kita, karena telah bersedia menjadi penanggap pada rilis survei dan diskusi yang dilakukan oleh PT IP, PT Indeks Politika Indonesia pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh sahabat dan sobat IPISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.